Jadi investasi itu nggak bisa dipandang dari sisi berapa pemasukan kita atau penghasilan kita. Mhm. Jadi berapapun penghasilan kita, kita harus investasi. Hmm. Yang harus disesuaikan adalah spending kita, gitu. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Talk with Expert. Hari ini ada Maria Katarina dan juga ada Aida ya, Halo. Financial Expert CNBC Indonesia. Apa kabar Mas Ai? Baik, Mbak Maria. Udah lama banget ya kita gak ketemu Iya ya nih. Akhirnya mampir lagi ke podcast kita. Nah, hari ini kita mau bahas lagi-lagi ya soal tema-tema keuangan, soal tema-tema perencanaan keuangan. Nah, kali ini nih untuk mereka-mereka yang selalu bilang mendingan inilah daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi ini investasi untuk kaum mendang-mending. Aku mau set it dulu nih Mas Iya. Ai dari awal. Sebenarnya aku juga termasuk kategorial yang mendang-mending juga Oke. gitu ya. Jadi Ngikutin kayak tren ya. iya, ikutin tren. Jadi istilahnya ya yang penting kan disisihin daripada nggak sama sekali. Misalnya apalagi untuk investasi. Terus yang penting kan ada aset kelasnya daripada nggak masuk sama sekali. Jadi aku termasuk yang cukup mendang-mending. Dan aku pengen membela tim mendang-mending karena mereka yang jelas one step ahead udah jalan kan, daripada yang masih ngeliat-ngeliat belum berani gitu. Nah, menurut Mas Ai ini fenomena kaum mendang-mending kayak gimana sih? Mungkin Mas Ai ngikutin nih tren anak-anak Gen Z sekarang gitu yang suka mendang-mending. Mendingan ini deh daripada nggak sama sekali, itu yang mereka selalu stated. Iya, sekarang ini memang literasi untuk investasi itu udah semakin meningkat ya Mbak Maria. Apalagi dengan makin masifnya media sosial gitu ya. Dan dengan adanya pandemi gitu ya. Banyak orang-orang termasuk yang Gen Z ini terutama ya, yang mulai interest gitu ya ke investasi gitu ya. Jadi mungkin nggak heran kalau istilah mendang-mending ini viral gitu. Karena memang mungkin untuk sebagian orang yang masih belum investasi itu mereka mungkin karena takut atau mungkin karena nggak ngerti atau karena apapun lah gitu ya. Tapi ada orang-orang yang justru bilang ya udah mendingan gue investasi dulu daripada gue nunggu-nunggu istilah ekonomi membaik atau gue nunggu duit gue banyak atau mungkin gue nunggu gue ngerti dulu gitu kan dan segala macam gitu ya. Jadi memang ya ini pro kontra ini memang akan selalu ada gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, mungkin tren ini nggak terlepas dari memang meningkatnya edukasi dan juga literasi terhadap investasi gitu. Jadi makin jadi perbincangan lah di media sosial gitu ya. Dan muncullah istilah kaum mendang-mending ini gitu ya. Ya kalau memang ditarik lebih jauh ya sebenarnya ada benernya juga gitu ya. Mendingan mulai investasi sekarang Daripada nggak sama sekali gitu ya. Nanti ya tinggal disesuaikan aja gitu ya dengan budgetnya, dengan profil resikonya gitu. Daripada kita nunggu-nunggu terus kapan gitu mulainya gitu. Nah, masih bisa cukup dianggap oke nggak sih? Artinya tuh gini kan, kalau kita di financial planner tuh kan selalu ada persentase untuk investasi. Misalnya kayak 10% dari penghasilan taruhlah gitu. Ternyata masih 2%-nya masih mending lah daripada nggak sama sekali. Nah, kalau menerapkan kemendang-mendingan ini sebenarnya bisa-bisa nggak masuk ke goal investasinya nggak sih Mas Ai? Iya. Ya jadi mendang-mendingnya itu mendang-mending mulai dulu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mendang-mending investasinya sedikit sebenarnya dia bisa lebih banyak, itu salah juga sebenarnya sih gitu. Karena sebenarnya kan memang kalau untuk mencapai financial freedom itu kan ada targetnya gitu ya. Nah targetnya itu kan harus diukur dengan juga kemampuan kita berinvestasi gitu ya. Kalau misalkan gini diambil contoh, kita sebenarnya mampu nih Rp100 gitu ya. Tapi mending Rp20 dulu deh gitu ya. Daripada nggak investasi sekali mending Rp20 gitu. Karena kalau kau mendang-mending gitu, mendingan gitu. jadinya. Mendingan gua udah Rp20 daripada lu belum gitu kan. Sebenarnya kalau emang dia udah mampu Rp100 dan memang itu yang harus diinvestasikan, harusnya dia Rp100 lah gitu ya. Jangan pakai mendang-mending gitu ya. Lain halnya kalau memang dia kemampuannya masih terbatas gitu ya, daripada enggak sama sekali atau enggak mulai investasi, ya udah mending gue berapa dulu deh gue mulai gitu. Nah itu masih oke lah gitu ya. Bener-bener karena kemampuannya terbatas ya. Tapi kalau ada kemampuannya tapi masih ngambil kemendingnya itu kayaknya itu yang salah sih. Nah itu akan merepotkan goal financial, akan kemudian lebih kasih excuse banyak ke diri kita nggak sih? Jadi kayak ya udah yang penting kan ada walaupun sedikit, yang penting ada. Itu kan jadi kayak ya kita nggak bisa membangun kedisiplinan diri untuk lebih mempush kita untuk menuju tujuan finansial kan Mas. Yang pasti yang paling akan terjadi adalah ya dia akan sulit untuk mencapai financial freedom gitu atau paling minimal dia akan sulit mencapai tujuan keuangannya karena memang ya sangat minim biasanya kan kalau mendang-mending itu kan sangat minim investasinya padahal dia bisa lebih banyak lagi gitu kan.
Yang berikutnya adalah yang biasanya terjadi, ya duitnya habis akhirnya nggak karu-karuan gitu kan. Mending-mending ini akhirnya kepake buat belanja, mending-mending ini akhirnya kepake buat beli gadget, mending-mendingnya atau kepake buat liburan kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi ya lebih banyak spending buat lifestyle-nya dibanding buat investasinya. Ini kan bisa jadi masalah juga gitu ke depannya gitu. Nah, mendang-mending ini bisa masuk ke dalam apa ya, semacam excuse untuk ke profil resiko kita nggak sih? Jadi kayak gini, misalnya budgetnya ada nih, tapi karena profil resiko gue ini konservatif, ya udah gue taruh tabungan aja gitu, atau misal gue taruh di reksadana pasar uang aja yang benar-benar minim resiko gitu. Padahal sebenarnya dia punya budget dan uangnya mungkin uang dingin yang bisa dia tanam ke aset yang lebih istilahnya agak beresiko dikit dan untuk jangka menengah panjang gitu. Ini agak merepotkan juga nggak sih ke situ? Iya, karena dia milih kayak sesuatu yang aman-aman aja gitu ya. Jadi masih mending gue milih itu daripada lo nggak sama sekali. Iya, gitu. iya memang rumusnya dalam berinvestasi itu kita harus sesuaikan dengan profil resiko ya Mbak Maria. Jadi ya itu benar gitu. Kita sesuaikan dengan profil resiko. Tapi kalau kita sudah tahu profil resiko kita pilih instrumen tetap yang paling agresif tapi di profil resiko kita gitu. Misalkan kita konservatif gitu orangnya ya. Konservatif itu kan ada beberapa instrumen yang bisa kita pilih, misalkan reksadana pasar uang gitu ya, atau di logam mulia, atau di deposito, atau mungkin di obligasi negara gitu kan, itu masih bisa lah, masih oke. Ya kita cari aja yang memang penawaran returnnya itu yang paling tinggi lah gitu dari profil resiko kita gitu. Jangan semua juga kita taruh di misalkan deposito gitu ya, atau di tabungan. Jadi kan kurang agresif gitu kan. Karena namanya investasi itu kan kita memang harus agresif mengakumulasikan kekayaannya kita gitu, tapi memang harus disesuaikan dengan profil resiko gitu. Jadi bukan serta-merta kita harus taruh di saham atau di kripto atau di apapun yang lebih agresif, tapi di kelas resiko kita cari nih instrumen yang paling menarik apa gitu. Nah, itu mungkin akan lebih besar porsinya di situ. Nanti itu kalau memang dari sisi budgetnya ada. Kalau memang dari sisi budgetnya ada. Nah, gitu. Bagaimana kalau positioning orang si mendang-mending ini masih membanding-bandingkan gitu ya? Jadi masih pengen tahu nih mana yang mungkin cocok sama dia gitu, antara yang kelas asetnya mungkin low, middle sampai dengan high risk, Mas Ai. Nah, kalau yang masih belum paham gitu ya, mau masuk kemana gitu ya. Ya mungkin paling aman tuh kalau untuk pemula sih, kalau selalu aku rekomendasikan ke reksadana ya. Reksadana pasar uang tuh udah paling aman. Kenapa? Karena memang dia bisa minimum pembeliannya murah gitu ya. Bahkan ada yang Rp5.000 kalau nggak salah sekarang gitu. Dan dia no fee, reksadana pasar uang. Jadi nggak ada fee beli, nggak ada fee jual gitu ya. Nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan gitu ya. Tapi imbal hasilnya cukup menarik gitu. Bahkan mungkin setara deposito atau bisa di atas tergantung produknya gitu. Jadi itu mungkin untuk entry point bagi pemula untuk investasi yang memang belum tahu, apalagi dia masih konservatif. Reksadana pasar uang ini bisa jadi pilihan lah gitu ya untuk investasi mereka gitu. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang memang biasanya cocok gitu ya untuk pemula gitu. Berarti kamu tergantung sekarang stepnya di mana gitu ya. Jangan mending gue cuman 20.000 bisa investasi, tapi sisanya sebenarnya kamu jajanin, kamu konsumtif gitu ya. Jadi ini agak-agak merepotkan juga nih. Nah, biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dibikin atau dibuat nih oleh si kaum mendang-mending ini yang mungkin terlalu banyak itu tadi kita ulang ke awal ya, kayak excuse sama diri sendiri, terus jadi kayak nggak terlalu punya eager atau apa sih Mas Ai yang mungkin jadi sangat banyak kesalahan yang akhirnya dibuat oleh mereka-mereka yang si mendang-mending ini? Biasanya kaum mendang-mending ini dia nggak berfikir jauh ke depan ya Mbak Maria, dia hanya pikir apa yang ada di depan mata, bukan jauh ke depan tapi yang di depan mata gitu ya. Oh, mendingan gue investasi segini ya daripada lu enggak gitu kan. Tapi dia nggak mikir di jangka waktu mungkin setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia perlu apa, dia butuh apa. Itu kan memang harus dipersiapkan. Apalagi kalau kondisi keuangan kita terbatas gitu ya. Lain halnya sih kita keuangannya berlimpah gitu ya. Kita nggak perlu mungkin terlalu effort untuk melakukan perencanaan keuangan gitu ya. Tapi kalau keuangan kita terbatas, ya kita harus berpikir jauh ke depan. Karena target keuangan itu kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang gitu. Jadi kita nggak bisa berpikir hanya jangka pendeknya aja. Nah, ini biasanya kaum mendang-mending ini mungkin hanya berpikir jangka pendeknya aja. Oh, sekarang gue masih punya duit kok, nggak apa-apa. Gue nggak perlu investasi yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi dia nggak mikir, mungkin setahun lagi mungkin dia menikah, atau mungkin nanti dia punya anak, atau mungkin nanti dia harus punya rumah, dan lain sebagainya. Itu kan harus dipersiapkan. Nah, itu biasanya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kaum mendang-mending. Dia tidak berpikir jauh ke depan. Akibatnya dia tidak melakukan perencanaan yang baik terhadap keuangannya, sehingga nanti akan jadi masalah tuh
kondisi keuangannya kalau untuk jangka panjang, mungkin jangka pendek nggak akan jadi terlalu masalah gitu. Tapi untuk jangka menengah atau jangka panjang itu pasti akan jadi masalah gitu. Itu cukup berpengaruh dari income yang kita terima nggak sih, Mas Ai? Misalnya nih mereka baru banget first jobber gitu. Kan gajinya masih UMR, ya wajar lah kalau gue berpikir mendingan gitu tuh, mending. Nah, cukup ngaruh nggak sih nanti dengan pertambahan atau kenaikan gajinya, terus penambahan income-nya dia agak membuat dia kemudian lebih level of awareness-nya di investasi lebih tinggi gitu, atau justru malah terjebak gitu, kayaknya ngerasa gaji gue udah nambah tapi karena masih fokusnya mendang-mending, jadi masih fokusnya UMR aja gitu. Nah ini sebenarnya salah satu pandangan yang salah yang banyak orang hadapi ya. Kadang orang kalau gue duitnya kan masih sedikit, gaji gue masih UMR, gue ntar dulu deh investasi. Jadi investasi itu nggak bisa dipandang dari sisi berapa pemasukan kita atau penghasilan kita. Jadi berapapun penghasilan kita harus investasi. Yang harus disesuaikan adalah spending kita gitu. Jadi itu kenapa kalau kita nunggu penghasilannya gede, nanti udah gede pasti spendingnya akan jauh lebih besar karena gaya hidupnya meningkat. Akhirnya tertunda lagi. Jadi mindset yang harus ditanamkan adalah once kita punya penghasilan langsung harus investasi gitu. Minimal 10% kalau perencanaan keuangan, syukur-syukur bisa 20%. Jadi kita jangan disisakan buat investasi, tapi kita disisihkan gitu. Sisihkan dulu investasi, sisanya baru kita kelola untuk spending kita, untuk makan, untuk komunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Jadi itu mindset yang harus ditanamkan. Nah, kebanyakan orang mindsetnya salah. Gue kan budgetnya gaji gue masih UMR, masih kecil. Ntar dulu deh gue mikirin hidup hari-hari dulu, itu salah gitu. Kalau kita menunda-nunda, makin lama itu akhirnya makin berantakan keuangan kita. Karena kan hidup berjalan terus, usia bertambah terus, kemampuan kita produktif itu kan pasti akan terbatas seiring dengan bertambahnya usia gitu ya. Makanya harus sedini mungkin kita persiapkan untuk investasi ini gitu. Nah ini mindset yang harus ditanamkan oleh semua orang gitu. Once kita dapat penghasilan, kita harus mulai investasi. Berarti ini musuh besarnya adalah sisi konsumtif ya? Sisi konsumtif karena biasanya, selalu lawannya itu. Selalu lawannya itu ya, karena kalau misalnya kamu mendang-mending itu pasti mendingan kecil daripada nggak sama sekali tuh karena yang gedenya dipakai pengen beli ini itu yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya yang mendingan harusnya yang mendingan spendingnya itu, mendingan gue spendingnya kecil aja gitu. Jangan mendingan investasinya yang kecil gitu. Jadi harus dibalik mindset susah nggak sih gitu. Membreak up mindset itu Mas Ai? Ya memang susah sih pada prakteknya. Teorinya sih gampang kita ngomong ya, tapi pada prakteknya memang butuh kedisiplinan yang tinggi ya. Nah kuncinya memang orang yang berhasil dalam financial planning ini atau financial freedom ini biasanya orang yang disiplin dan juga konsisten. Karena disiplin aja nggak cukup gitu ya. Selain pengetahuan ya terhadap pengelolaan keuangan, tapi dia juga harus disiplin gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh. Ya misalkan biasanya cewek-cewek nggak gender sini ya. Biasanya ada kayak sekarang nih ya. Ada apa? 88 sale gitu. Mumpung lagi murah nih. Nanti deh investasinya nanti aja. Belanja dulu mumpung lagi murah kayak gitu. Jadi itu menunjukkan kita nggak konsisten gitu kan, nggak disiplin juga. Nah makanya disiplin dan konsisten ini menjadi kunci penting dalam berinvestasi. Once kita disiplin, konsisten, nggak terpengaruh sama diskon-diskon dan lain sebagainya, itu biasanya pasti sukses. Nah itu tuh ya disiplin. Kalau misalnya Mas Ai suruh mengisi titik-titik berikut ini, misalnya lo boleh mendang-mending asal misalnya contohnya kayak aku isi, misalnya lo boleh mendang-mending asal emang lo nggak punya budget minim, jadi nggak apa-apa deh mendingnya itu gitu. Ada nggak like isi lainnya, misalnya lo boleh mendang-mending asal lu boleh mending asal tetap investasi kalau aku sih gitu ya. Misalkan nggak mending tetap ya, kalau perencana keuangan tetap gitu ya. Iya, kan kadang-kadang kan orang kan gengsi gini Mama Maria, mendingan gue pakai mobil ke kantor enak, orang bagus, tapi nggak punya investasi. Benar. Kalau aku sih mendingan investasi daripada mendingan gue ke kantor doang, naik busway atau naik gitu ojek gitu. Nah, ini kan naik mobil, mungkin mobil juga masih kredit gitu kan ya. Ngapain ya? Maksudnya bukan berarti itu nggak boleh, boleh aja gitu. Tapi investasinya jangan dilupakan gitu. Nah itu sih kalau misal kayak mendang-mending itu boleh nggak sih? Seperti tadi Mas Ai bilang gitu ya. Artinya adalah gue tetap investasi walaupun kecil, karena gue harus cicil mobil untuk fasilitas gue gitu. Sebenarnya itu cukup dibenarkan atau sebenarnya lebih baik nggak usah dulu, lebih diprioritaskan yang si investasinya itu. Nah, dulu kita belajar di sekolah ya, namanya kebutuhan tuh ada 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Zaman dulu, ini mungkin ada pergeseran kebutuhan dan mungkin tingkat kehidupan orang ya. Zaman dulu,
kendaraan ini termasuk barang mewah, tersier gitu ya. Kenapa? Karena ya orang kalau belum punya banyak uang ya naik transportasi publik aja gitu. Nah, zaman sekarang ini kayaknya bergeser nih. Seolah-olah kendaraan pribadi ini menjadi kebutuhan primer. Padahal kalau kita belajar ekonomi ada namanya barang substitusi gitu ya. Jadi ada substitusinya gitu nih, ya. angkot, sekarang ada Ojek. Transjakarta, Yes. ada MRT. Nggak kalah nyaman, AC juga, murah lagi kan. Nah, tinggal duduk gitu kan. Jadi memang ini masalah gengsi sebenarnya, satu kata, gengsi gitu ya. Jadi kalau dibilang butuh, ya transportasi publik juga ada, bisa kok dipakai gitu. Jadi butuh dalam kacamata apa? Jadi sebenarnya memang yang harus kita telaah gitu ya. Butuh ini cukup nggak dengan kemampuan kita? Kalau nggak cukup ya nanti dulu. Justru yang nanti dulu ini yang kebutuhan sekunder dan tersiernya gitu. Investasi ini kalau bisa dibilang mungkin kebutuhan primer sekarang ya. karena memang ini adalah backbone kalian untuk di masa depan gitu. Kalau kalian nggak investasi, waduh bahaya banget gitu. Jadi itu mindset yang harus dibangun. Memang kelihatannya berat ya, kelihatannya terlalu idealis atau terlalu ini, tapi nanti kalian akan merasakan manfaatnya di jangka panjang tuh seperti apa gitu. Ketika makin tua sudah makin tidak produktif, tapi kamu sudah punya aset atau uang yang memang kamu simpan untuk mengisi masa mulai kamu non produktif itu gitu ya. Sekarang mungkin berasanya kayak duit selalu ada setiap bulan itu dia, gitu karena kita ya. merasa masih sehat, masih muda, masih produktif, tapi suatu saat kita nggak pernah tahu. Tapi ada satu lagi nih yang anggapan yang banyak beredar juga. Kalau kita investasi buat masa depan, nanti kita menikmati udah tua, ngapain, udah capek, udah keriput, udah malas gini. Loh, investasi itu juga bisa dinikmati di periode tertentu gitu kan, kalau sesuai dengan tujuan keuangan kita. Nggak mesti harus diambilnya pas udah tua, pensiun atau gimana kan. Misalkan setahun sekali kita mau jalan-jalan, ambil dividennya kalau saham, atau ambil sedikit dari reksadana kan bisa juga. Jadi bukan berarti kita nikmatinya tuh udah tua, udah pensiun, nggak juga, itu salah juga sebenarnya gitu. Tapi coba lo bayangin juga ya, dengan gaya hidup yang kamu jalanin sekarang, kamu siap nggak tua nanti harus turun gaya hidupnya kalau seandainya kamu nggak simpan investasi untuk masa tua ya kan? Bisa dibayangin aja sekarang mungkin biasa pakai mobil mewah kemana-mana, di resto fancy, barang-barang branded, itu nanti hilang semua karena kamu udah nggak dapet income lagi. Nah makanya itu yang harus dipikirin gitu ya. Kenapa penting banget kita harus menyisihkan uang ya, walaupun jangan mendang-mending ya, walaupun persentasinya 10-20% gitu ya, untuk masa depan kamu gitu ya Mas. Iya, itu matters banget. Matters parah. 10-20% sekarang tuh matters buat masa depan gitu. 10-20% kamu lihat nanti 10-20 tahun lagi gitu ya, dampaknya akan seperti apa. Oke lah, kamu menang-mending kayaknya kita pamit aja, stop ya. Mungkin kalau sekarang lagi di fase kamu menang-mending, fasenya ditentuin aja, misal setahun ini gue mendang-mending, oke nggak apa-apa gitu ya. Setahun menikmati kerja, menang-mending, tahun depan udah mulai lagi set up keuangan, tujuan keuangan kamu lebih baik lagi gitu ya Mas. Ya. Thank you banget udah denger kita berdua hari ini ya. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Like, share, dan juga komen. Thank you. Bye-bye.